Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss. Oke, sesuai janji hari ini kita akan tutorial untuk membuat aplikasi antrian atau aplikasi queue ya dalam bahasa Inggris. Saya akan tampilkan. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat di layar kalian NetBeans-nya? Udah, Miss. Oke, sudah ya. Well, hari ini kita akan buat aplikasi namanya antrian. Untuk itu, langkah awal kita harus buat project-nya dulu ya. Di sini dari menu file, pilih new project. Atau kalau kalian sudah punya project masing-masing di laptop kalian, nggak perlu buat ulang, cukup pakai project yang ada. Nah, di sini saya mau buat project yang baru. Kalau untuk yang versi 14 ke atas, kita pilihnya yang Java with An, kemudian pilih Java application, ya di bagian kategori dan projectnya, klik next, kemudian project name-nya saya buat di sini Pancabudi TI gitu ya, underscore TI. Jadi bebas saja, project name ini boleh nama kalian, boleh nama yang kalian sukai, boleh pakai spasi juga. Nah, di bagian create main class-nya ini, ya, ini di checklist-nya ini dinonaktifkan. Karena kita belum membutuhkan satu main class di dalam aplikasi ini. Jadi setelah itu kita klik finish. Nah, di sini sudah muncul di sudut kiri atas, maka ini adalah project kita. Selanjutnya, di dalam project ini kita mau masukkan aplikasi antrian atau dari JFrame. Caranya bisa klik kanan di sini, klik kanan, new file gitu ya, langsung JFrame, atau dari menu file juga bisa ya. Kita mau berikan dia satu file lagi, yaitu JFrame. Bisa ambilnya dari menu file, kemudian pilih new file. Nah, di sini di project-nya pastikan itu adalah project yang barusan kalian buat ya. Nah, di sini saya namanya adalah Pancabudi TI. Kemudian di kategori pilih yang swing GUI form, di file types-nya pilih yang JFrame form. Kemudian klik next. Nah, namanya buat mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia boleh aja. Kita buat aja bahasa Indonesia ya, antrian. Atau mungkin aplikasi antrian gitu ya. Aplikasi antrian. Nah, di bagian class name ini nggak boleh pakai spasi. Kalaupun mau dipisah, boleh pakai underscore seperti ini. Aplikasi antrian. Buat di package GUI ya. Oke, klik finish. Nah, langkah selanjutnya adalah di bagian frame ini ada navigator di kiri bawah ya, ada project di kiri atas dan juga ada palette di kanan bawah. Kalau bagian-bagian dari tools ini tidak muncul di NetBeans kalian, silakan munculkan melalui menu window ya. Jadi kalau misalnya navigatornya yang tidak muncul, sebelah kiri ini navigator, maka pilihlah navigator. Kalau projectnya yang tidak muncul, maka pilihlah project. Dan kalau palette-nya yang tidak muncul, pilih yang di bagian sini. IDE Tools Palette gitu ya. Jadi cara memunculkannya situ ada di menu window. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mau frame ini layoutnya adalah border. Caranya kita klik di bagian frame-nya ini, kemudian kita klik kanan, lalu pilih yang set layoutnya border layout ya, border layout. Oke, langkah kedua kita akan membuat desain sesuai dengan modul yang udah saya kirim di grup ya atau di classroom, di mana itu adalah satu aplikasi antrian.
Nah, pertama di palette itu ada panel, ya, kita masukkan 2 panel. Pertama, panel yang pertama di sebelah kiri. Perhatikan di situ ada garis putus-putus kuning yang menandakan dia bordernya yang sebelah kiri. Nah, kalau bentuknya seperti ini baru bisa diklik, dipindahkan. Jadi panel 1 sudah masuk ke dalam navigator. Kemudian panel yang kedua di sebelah kanan dan dia posisinya lebih besar. Oke, sekarang kita sudah punya 2 panel. Panel pertama, ya, kita klik di panel pertama dari sini atau dari sini, ya. Kemudian kita klik kanan, properties. Nah, panel pertama ini berfungsi untuk daftar antriannya, ya. Jadi supaya dia bisa kelihatan nanti tampilannya bagus, di bagian border itu pilih yang klik yang bagian paling kanannya ini, pilih yang title border. Kemudian ketikkan di bagian title-nya itu adalah daftar antrian. Ya, kemudian klik OK. Nah, supaya dia colorful, background-nya kita ganti. Misalnya kalau di situ kita buat warna kuning gitu ya. Oke. Kita close. Nah, sekarang yang kedua, di panel yang kedua atau yang bagian yang besar ini, kita klik, baru klik kanan, pilih properti, sama seperti tadi, bordernya kita ganti menjadi title border, kemudian kita buat namanya adalah loket. Ya, loket, kemudian border backgroundnya, ya, backgroundnya, bagian background, kita ganti menjadi warna favorit kalian masing-masing ya. Oke. Close. Oke, di sini sudah ada 2 panel ya, yang masing-masing nanti punya fungsinya. Oke, yang selanjutnya kita akan menambahkan text area ya. Kita klik text area lalu pindahkan ke bagian yang paling ujung seperti ini. Nah, supaya dia masuk ke dalam area ini ya. Oke, kita panjangkan atau mungkin kita kecilkan sedikit di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan label, beberapa label di dalam part yang loket ya, di dalam panel yang loket ini. Oke, label pertama adalah kita klik label lalu klik kanan, edit text, namanya adalah jumlah antrian. Oke, label yang kedua kita letakkan, klik kanan, edit text, total antrian. Oke, label yang selanjutnya ini juga label, tapi ini kita besarkan bentuknya kotak seperti button. Ya, jadi kita klik kanan, properties, bentuknya, ya, bentuk dari bordernya kita buat bevel. Ya, jadi supaya dia timbul seperti ini. Kelihatan ya, dia label tapi bentuknya timbul seperti button seperti itu. Klik kanan, properties, kemudian di bagian bordernya kita pilih yang bevel border. Nah, di sini juga fontnya mungkin bisa ditebelin ya di bagian font. Aduh, kenapa ya selalu ngehang ya? Nah, seperti ini. Oke, jadi di bagian properties-nya kita buat dia tebal seperti label seperti itu. Oke, selanjutnya masih label juga di sini. Kita buat namanya panggilan nomor antrian. Ya, kita sejajarkan. Kemudian selanjutnya masih label, labelnya besar gitu ya. Besarnya segini. Nah, kita properties lagi, pilih yang bordernya adalah bevel. Bisa soft bevel, bisa bevel ya. Yang penting dia timbul gitu. Nah, di sini kita besarin juga fontnya mungkin menjadi 12 atau 24.
Dan juga leadingnya bisa kita buat center supaya dia nanti posisi teksnya ada di tengah. Nah, seperti itu. Nah, yang di bawah label itu ada tombol button. Oke, button. Button letakkan di bawah sini. Kemudian kita edit teksnya menjadi proses Adrian yang warna kuning ya, kalau kalian lihat di ini. Kalau kalian lihat di modul. Oke, ini part pertama sudah selesai, part kedua juga selesai. Kita sekarang yang part ketiga. Part ketiga itu mesin antriannya ya. Kita buat di sini label lagi di sebelah sini. Kita edit teks namanya mesin antrian. Oke. Lalu kita ambil button yang warna pink itu, kalau kalian lihat di modul itu adalah button yang dibesarkan seperti ini ya. Sorry. Kadang memang agak tricky dalam. Nah, baru kita buat namanya ambil nomor antrian. Nah, gimana caranya membuat tombol ini berwarna? Sama caranya. Kita bisa klik kanan, kemudian backgroundnya kita ganti jadi warna-warna favorit kalian ya. Misalnya ini. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita mau meletakkan yang namanya label juga lagi di dalam panel. Jadi panelnya ditambah, ada 2 panel lagi di bawah tombol ambil antrian ya. Klik panel yang ada di sini, letakkan di bawah sini ya. Letakkan di bawah. Dia ada 2, satu lagi tambah. Ya, letakkan di sini. Dan juga letakkan di bawah. Nanti isi dari panel itu juga adalah isinya adalah label. Label-label ini nanti digunakan untuk menampilkan teks ya. Nah, ada berapa label juga kita lihat di modul 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 ya. Yang di atas ada 3 label, yang di bawah ada 4 label. Caranya kita mau masukkan di dalam sini ya. Berarti kita harus pastikan hierarkinya nanti dia teksnya itu ada di dalam sini. Oke, labelnya di dalam sini ya. Nah, kan kalau kita klik di dalamnya dia akan hierarkinya seperti ini ya. Oke, label pertama kita letakkan di sini. Oke, kita panjangkan seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalian bisa klikkan itu copy paste dengan cara Ctrl D gitu ya. Ctrl D. Gak apa-apa, walaupun nama labelnya sama semua nanti bisa. Yang penting nama variabelnya tidak sama. Walaupun teksnya isinya sama. Oke. Kemudian kita masukkan 5 label di sini. Pastikan hierarkinya seperti ini. Ya, kemudian klik di bagian labelnya itu, terus kalian klikkan Ctrl D, itu untuk duplikat ya, cara mudahnya. Oke, berarti ini isinya sudah 5, yang ini isinya 3. Oke, sekarang kita akan kasih nama variabel masing-masing dari item yang udah kita masukkan semuanya. Ya, nama variabelnya dilihat. Kalian bisa lihat di modul itu dari navigatornya, ya di situ. Ada saya buat tanda panah-panah gitu ya. Nah, yang pertama teks areanya dulu yang ini. Teks area ini, yang ini ya. Klik kanan bisa dari sini, klik kanannya bisa dari sini. Tapi pastikan yang keklik itu bukan scroll pane-nya, tapi teks areanya. Ya, teks area, klik kanan, change variable name. Buat namanya adalah txt antrian ya. txt antrian. Saya di sini membuat huruf besar huruf kecil, tapi nggak boleh pakai spasi ya.
Jadi ini nanti harus diingat karena dia akan diambil lagi di codingnya. Oke, kemudian selanjutnya button yang ini, klik kanan, change variable name, namanya btn proses antrian. Nah, kemudian button yang ini namanya change variable name, namanya btn ambil antrian. Oke. Kemudian label LBL JML, jumlah gitu ya maksudnya, antrian. Nah, jadi label yang diganti nama variabelnya hanya label-label yang didesain seperti ini ya, yang ini nggak usah. Bagian yang ini aja. LBL total antrian. Oke. Yang ini LBL panggil antrian ya. Nah, kemudian kita mau kasih nama variabel yang di dalam sini, ya, teks atau label yang ada di dalam sini. Klik kanan, change variable name, buat namanya txt atas. Karena dia di dalam text field, jadi kita buat namanya txt atas. Txt atas 1. Txt atas ya 1. Yang ini txt atas 2. Jadi nama variabel itu tidak boleh sama ya. Txt atas, ini tadi txt atas berapa tadi ya? Atas udah 3 ya. Nah ini txt atas 4. Oke. Txt atas 5. txt atas 5, 6 dan sampai dia txt atas 7. Oke, sekarang kita akan memasukkan codingannya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, ini adalah bagian desain. Kalau kita mau lihat source atau codingnya itu di tab yang source ini. Oke, yang pertama-tama kita ke tab source ya. Kita save dulu. Kita ke tab source. Kita masuk di bagian yang paling pertama nih, package GUI. Ya. Kita enter di sini, kemudian masukkan codingan nomor 5 di modul ya. Oke. Tadi saya udah ketik supaya lebih cepat ya prosesnya. Nah, jadi ada 3 baris yang harus kalian masukkan, yaitu import Java util linked list, queue, dan JOption bin. Ini adalah fungsi atau library yang harus dipanggil untuk mengaktifkan fungsi polling ya, untuk mengaktifkan fungsi first in first out atau queue ya, fungsi antrian. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, inisialisasi collection nomor antrian di codingan nomor 8. Di sini kalian di bagian yang public class ya, nama kelasnya aplikasi antrian. Yang ini nggak boleh diganti-ganti ya, tidak boleh diganti-ganti. Nah, bagian kurung kurawal yang di baris itu kalian enter, kemudian kalian ketikkan sesuai yang ada di modul ya, sesuai yang ada di modul. 2 baris ini ya. Queue object antrian sama dengan new linked list nomor antrian. Oke, yang ketiga, di setelah bacaan yang init komponen, di ujungnya kalian enter, baru kalian ketikkan di situ inisialisasi. Ya, inisialisasi.
inisialisasi. Nah, setelahnya, ini kan masih salah, nggak apa-apa, nanti dia akan benar sendiri. Kan ada kurung kurawal yang setelah inisialisasi, kalian enter. Disinilah kalian bisa mengetikkan 3 kelas yang harus dideklarasikan ya. Kelas pertama adalah tentu saja kelas inisialisasi tadi ya. Dalam kurung kurawal enter. Nah, jadi ketika kalian membuka kurung kurawal dalam codingan, dia akan ada otomatis pasangannya. Jadi perhatikan nanti kalau misalnya lagi ngetik, lagi buat coding, banyak merah dari atas sampai bawah, itu biasanya kesalahannya ada di kurung kurawal. Kurung kurawal yang kelebihan atau kekurangan. Oke. Di sini saya udah ketikkan isinya. Kalian silakan lihat di ini ya. Di modul atau di materi yang udah saya kirimkan. Nah, di sini saya ada salah nih. Kira-kira kenapa salah? Karena tadi saya buatnya pertamanya variabelnya adalah LBL panggil antrian. Nah, sementara saya ngetiknya LPL panggilah. Nah, berarti A-nya salah penyebutan. Oke. Private void yang kedua atau kelas yang kedua yaitu private void atau kelas namanya adalah tambah antrian ya. Ini juga ada di modul. Nah, di sini saya salah tulis, harusnya string LBL panggil antrian. Oke. Yang terakhir adalah kelas private void proses antrian ya. Lagi-lagi silakan di kurung kurawalnya itu ada diperhatikan ya. Jadi dia kalau ada dibuka pasti ada ditutup, ada pasangannya. Jadi nggak boleh kelebihan. Ketika kita sorot bagian kurung kurawalnya itu, dia akan kasih tahu mana pasangannya. Gitu ya. Oke. Setelah ini kita balik lagi ke desain. Sekarang kita mau panggil semua proses kelas yang tadi ya, kelas yang udah kita buat. Pertama kita ke button proses ya, ke button proses. Kita klik kanan, pilih event, pilih action perform. Nah, kalau dia ke bawah gini kita scroll ke atas. Mana dia yang tadi namanya BTN proses antrian. Nah, inilah dia berarti. Karena kan tadi udah kita kasih nama ya, variable name buttonnya. Nah, di bagian code you're handling here, di enter. Nah, setelah di enter, kalian panggillah si tambah antrian tadi. Karena kita udah deklarasikan tadi di atas ya, kita udah buat kelas namanya tambah antrian ini kan. Lalu di tombol itu tinggal kita panggil aja. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan method function gitu ya. Ada misalnya apa? For each object. Coba lihat. Object, ini O-nya huruf besar ya. Append, txt antrian dot append. Ini tanda tambahnya ada 2. Oke. Oke, selanjutnya setelah di button ini sudah kita kasih action, button selanjutnya adalah button proses. Nah, ini ya berarti ya. Sorry, ini tadi button proses, event action perform, harusnya proses antrian ya, bukan tambah antrian. Nah, di button ambil baru kita buat namanya event action performnya adalah tambah antrian ya. Oke. Kalau sudah, kita coba running sistemnya. Dari run, menu run, pilih run file. Apakah dia akan berhasil? Nah, di sini udah
nampil klinik Pancabudi. Nah, ini tinggal kita rapi-rapikan aja ya. Jumlah antriannya belum ada karena belum kita pencet. Kalau kita klik di sini, apakah dia... Oh, kita ambil nomor antrian dulu. Jadi mesin antrian ini adalah tombol untuk yang mau ngantri. Di sini saya buatnya adalah aplikasi antrian untuk klinik Pancabudi gitu ya. Nah, kalau kita klik berarti antriannya 1. Misalnya kita klik sampai 10 kali, berarti ada antrian sampai 10, 11, oke, 12. Nah, ini adalah mesin antrian untuk si yang mau ngantri. Nah, sementara sebelah sini adalah loket untuk yang memproses antrian. Misalnya administrasinya ke admin dulu gitu kan. Dipanggil nomor 1 antrian, nomor 1 panggilannya. Setelah diproses maka diklik. Udah selesai nih antrian 1, maka dia berpindah ke proses antrian nomor 2 dan otomatis antrian 1 yang di sini di daftar antrian itu ada 3 ya kan, jumlah antriannya 12, total antriannya juga 12. Kalau kita ambil lagi maka dia akan nambah antrian 13 dan total antriannya juga berubah ya. Nah, di sini juga silakan menunggu 12 antrian lagi karena di sini belum dipanggil. Coba kita panggil sampai antrian 9 baru kita proses lagi. Apakah dia akan berubah? Berubah ya. Silakan menunggu 6 antrian lagi. Nah, bagian ini nanti tinggal kita desainnya aja kita berubah. Ya, desainnya kita kasih spasi biar dia. Nah, ini kita kasih spasi. Ini kita kasih spasi biar tampilannya bagus gitu. Kita run ulang. Kita ambil, kemudian kita proses. Nah, sudah bagus ya. Oke, kita ambil, kita proses. Nah, jadi semua jumlah ini akan tergantung dari yang sudah diproses dan juga diambil dan seterusnya. Oke. Dan tinggal nanti desainnya juga kalian perbaiki sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan imajinasi kalian atau sesuai dengan bagaimana kalian menyusunnya gitu. Oke. Sampai sini ngerti ya? Gampang kan? Miss, ini tadi ada di videoin nggak sih, Miss? Ada, nanti saya share.